Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen kami, Pak Hussein Hutagalung. Kami dari kelompok 2 akan membahas presentasi dari buku yang berjudul How to Influence People, karya dari John C. Maxwell. Kami akan membahas poin dari Nurture Other People. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Saskia Aryani, kedua Rindy Meliani, ketiga Yud Hamni, empat Nadia Salma, kelima dengan saya sendiri Safan Ara, keenam Septi Malina, dan tujuh Dewi Rahmawati. Baik, poin pertama yang akan kami bahas adalah the nature of nurture. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan the nature of nurture. Dalam beberapa hal, orang merespon dengan cara yang sama seperti beberapa hewan dan suka hewan. Manusia perlu diperhatikan. Eh, Manusia perlu diperhatikan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Jika Anda harus memiliki perasaan positif dan kepedulian terhadap mereka. Menurut Les Giblin mengatakan, Anda tidak bisa membuat orang lain merasakannya. Mungkin di hadapan Anda jika Anda diam-diam merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Jika Anda menjadi pengasuh utama dalam kehidupan orang lain, maka Anda telah melakukannya kesempatan untuk membuat dampak besar pada mereka. Periksa dan periksa kembali motif Anda saat Anda membantu dan menyemangati orang lain. Next. Selanjutnya, nurturing influencer is giver. Sekarang, setelah Anda memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa artinya mengasuh orang lain, Anda mungkin siap belajar bagaimana melakukannya dengan orang-orang dalam hidup Anda. Seperti karyawan, anggota keluarga, teman, sesama pekerja gereja, dan kolega. Mulailah dengan memberi kepada orang lain di area seperti love. Sebelum Anda melakukan hal lain dalam kehidupan orang lain, Anda harus menunjukkannya kepada mereka cinta. Tanpanya tidak ada koneksi, tidak ada masa depan, dan tidak ada kesuksesan bersama. Pikirkan kembali beberapa orang penting yang berdampak pada hidup Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin respect. Apa sih respect? Respect merupakan sebuah sikap yang saling menghormati, saling menghargai terhadap tindakan orang lain. Kebanyakan orang akan melakukan apapun bagi kita jika kita memperlakukan mereka dengan penuh respect. Dan itu berarti menjelaskan kepada mereka bahwa perasaan mereka itu penting, pilihan mereka itu diterima, dan pendapat mereka dihargai. Ini berarti memberi mereka manfaat dari keraguan, atau sebagaimana dikatakan filsuf penyair Ralph Waldo Emerson, setiap orang berhak dihargai oleh oleh keputusan terbaiknya. Jika kasih berfokus untuk memberi kepada orang lain, respect memperlihatkan kesediaan untuk menerima dari mereka. Respect mengakui kemampuan atau potensi orang lain untuk berkontribusi, mendengarkan orang lain, dan menempatkan kepentingan mereka di depan kita sendiri mencerminkan rasa hormat bagi kita, mereka, dan memiliki potensi untuk membuat kita dan mereka lebih berhasil. Selanjutnya, selanjutnya ada sense of security. Bagian penting lainnya dari memelihara adalah memberi orang-orang rasa aman, memberikan kenyamanan. Orang enggan untuk mempercayai kita dan mencapai potensi mereka ketika mereka khawatir tentang apakah mereka akan aman atau akan nyaman dengan kita sendiri. Tetapi apabila mereka merasa aman, mereka dapat memberikan tanggapan positif atau feedback kepada dan melakukan yang terbaik kepada kita. Bagian dari membuat orang merasa aman berasal dari integritas. Nah, apa sih integritas itu? Integritas merupakan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, orang merasa aman dengan kita ketika tindakan dan kata-kata kita konsisten dan sesuai dengan kaidah moral tinggi yang mencakup respect. Orang-orang menginginkan keamanan, kenyamanan tidak hanya dari kita sendiri, tetapi juga dari lingkungan mereka tinggal atau lingkungan mereka berada.
Nah, pemimpin yang baik menyadari hal ini dan menciptakan lingkungan di mana orang dapat berkembang, dapat bersosialisasi. Tidak sampai situ, orang dapat sepenuhnya mempercayai kita, dan kita akan dapat secara positif mempengaruhi mereka dan memiliki dampak pada kehidupan mereka. Di mana dampak tersebut yaitu dampak positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan recognition, yaitu kesalahan yang terlalu umum, terutama di antara para pemimpin di pasar. Ialah kegagalan untuk berbagi pengakuan dan menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Misalnya, J.C. Staley melakukan analisis terhadap pekerja di Amerika dan menemukan yang nomor satu penyebab ketidakpuasan di kalangan karyawan. Ialah kegagalan atasan mereka untuk memberi mereka kredit. Sulit bagi orang untuk mengikuti seseorang yang tidak menghargai mereka untuk siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Presiden Bank Dunia, Robert McNamara berkata, otak itu seperti hati, mereka pergi di mana mereka dihargai. Pengakuan sangat dihargai oleh semua orang, bukan hanya orang-orang dalam bisnis dan industri. Bahkan sedikit pengakuan bisa sangat bermanfaat dalam kehidupan seseorang. Sebuah analisis terhadap para pekerja di Amerika dan menemukan bahwa penyebab ketidakpuasan nomor satu di kalangan karyawan ialah kegagalan atasan mereka untuk memberi mereka pujian. Sulit bagi orang untuk mengikuti seseorang yang tidak menghargai mereka apa adanya dan apa yang mereka lakukan. Baik, saya akan menjelaskan encouragement. Menurut Notoat Mojol 2003, dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang, baik itu moral maupun material, untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya, ketika orang lelah akan hidupnya dan merasa tidak ingin hidup lagi, tetapi dia memiliki teman yang selalu memberi support, maka orang itu akan merasa bahwa dia masih punya alasan untuk hidup. George M. Adams menyebutnya oksigen ke jiwa, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi adalah produk betis dorongan. Dan juga diceritakan oleh psikolog kisah tentang ayah, ibu, dan anak. Kurang lebih seperti ada seorang sepasang suami istri, yang mana suami itu mempunyai usaha bisnis. Tetapi kemudian suami itu meninggal, jadi bisnis dilanjutkan oleh ibunya. Ibu ini melaksanakan bisnis itu sembari menunggu anak laki-laki sematawayang ini bertumbuh dewasa agar anak laki-laki ini dapat menggantikannya. Tetapi ketika anak laki-laki beranjak dewasa, ternyata anak laki-laki ini malah pergi ke New York untuk melanjutkan studinya. Sang ibu merasa bingung, jadi dia datang ke psikolog. Dan setelah psikolog menghubungi anak itu berkata, saya mencintai ibu saya, dan tetapi saya tidak bisa mengatakan ini kepadanya karena saya tidak ingin membuatnya sedih. Ternyata saat anak laki-laki ini kecil, ayahnya itu kan sulit ya. Kemudian dia melatih anak itu sulit juga, keras. Contohnya ketika bermain lempar tangkap bola, ayahnya akan membuat dia dapat menangkap bola itu 7 sampai 8 sampai 9. Tetapi ketika di bola 10, ayah tidak akan biarkan anak laki-laki itu menangkap bola tersebut. Selalu seperti itu, yang membuat anak laki-laki ini merasa tidak mendapat dukungan dari ayahnya. Jadi anak laki-laki ini memutuskan untuk pergi ke New York untuk melanjutkan studi dan menjadi ahli di bidang lain agar dapat menangkap bola ke-10 tersebut. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah poin tentang what they receive atau apa yang mereka dapatkan. Pikirlah hal lain, artinya utamakan orang lain alih-alih memikirkan diri sendiri. Dan cobalah untuk menempatkan diri di tempat mereka. Memang itu tidak mudah, hanya saja ketika memiliki rasa damai dengan diri sendiri,
Dan siapa diri kita, you will be able to be other-minded and give yourself away to others. Atau menginfluence mereka dengan sukarela atau sepenuh hati. Dampak dari influence atau nurturing itu sangat banyak. Salah satunya adalah sense of belonging atau rasa memiliki. Kebersamaan adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Ketika orang merasa terisolasi dan dikeluarkan dari rasa persekutuan dengan orang lain, mereka menderita. Albert Lalonde menyebutkan bahaya dari keterasingan ini. Dia mengatakan, many young people today have never experienced a deep emotional attachment to anyone. They do not know how to love and be loved. The need to be loved translates itself into the need to belong to someone or something. Driven by their need, they will do anything to belong. Atau artinya adalah banyak anak muda saat ini tidak pernah mengalami keterikatan emosional yang mendalam dengan siapapun. Mereka tidak tahu bagaimana mencintai dan dicintai. Mereka perlu mengetahui apa arti cinta dan menjadi perlu untuk dimiliki seseorang atau sesuatu. Didorong oleh apa yang mereka butuh, mereka akan melakukan segalanya. Seperti contoh, orang tua akan memastikan anak-anak mereka merasakan sebagai anggota keluarga yang penting. Pasangan membuat orang yang mereka menikah merasa seperti pasangan yang disayangi, memberitahu karyawan mereka bahwa mereka adalah anggota tim yang berharga. Selanjutnya adalah positive self-worth atau harga diri yang positif. Nathaniel Brandon, seorang psikiater dan ahli dalam masalah harga diri, menyatakan bahwa tidak ada faktor yang lebih menentukan dalam perkembangan psikologis masyarakat dan motivasi daripada penilaian nilai yang mereka buat tentang diri mereka sendiri. Dia mengatakan itu sifat evaluasi dan memiliki efek mendalam pada nilai-nilai seseorang. Keyakinan, proses berpikir, perasaan, kebutuhan, dan tujuan. Menurutnya, harga diri adalah kunci yang paling signifikan untuk perilaku seseorang. Jika kamu percaya diri dan memiliki citra diri yang sehat, kamu mungkin berkata, "Hey, saya bisa melihat upaya untuk meningkatkan harga diri seorang anak. Tetapi jika itu menyangkut karyawan atau kolega saya, biarkan mereka mengurus diri mereka. Entah mereka berusia 7 tahun atau lebih 57, bisa menggunakan bantuan dalam perasaan mereka tentang mereka diri. Mereka akan senang untuk meningkatkan rasa identitas mereka. Jika kamu ingin membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka, jadilah lebih produktif di tempat kerja dan mengembangkan hubungan yang lebih positif. Kemudian, membangun harga diri mereka melalui hubungan tersebut. Buat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, dan manfaat positifnya akan didapat menyebar ke setiap aspek hidup mereka. Dan ketika mereka mulai mengalami manfaat itu, mereka akan berterima kasih. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan tentang perspektif, yaitu perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu, sebab manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga. Dalam buku A Touch of Wonder oleh Arthur Gordon, dia menceritakan kisah seorang teman yang menjadi anggota di klub universitas di Wisconsin. Itu terjadi dari beberapa pemuda cerdas yang memiliki asli bakat menulis. Setiap kali mereka bertemu, salah satu pria akan membaca cerita atau esai yang telah pria cerdas ini tulis, dan anggota kelompok lainnya akan membedah dan mengkritiknya. Kemudian komentar tersebut membuat mereka mendorong untuk menyebut diri mereka sebagai pencekik. Next. Feeling of significance. Woody Allen pernah nyindir, "My only regret in life is that I am not someone else." Atau mental rasa penting adalah korupsi aku terhadap kewenangan watak itu mempengaruhi laku dan tutur yang mengkerdilkan publik dan membesarkan pundi diri. Dari dalam sana, perasaan itu berkembang biak menjadi viral yang menyebar dan dalam rupa macam turunannya untuk melahap moralitas ruang publik lainnya, seperti ogah mengantri atau selonong boy, anak istri ikut jadi pejabat, kutip persenan dari proyek, dan imunitas hukum, dan anti kritik, menyadari bahwa mereka dihargai, bahwa mereka penting untuk yang lainnya.
Dan begitu mereka secara konsisten merasa positif tentang diri mereka sendiri, mereka bebas untuk hidup lebih positif bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada hope, adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada orang lain selain hasilnya mengasuh, karena meskipun rasa diri mereka lemah dan mereka merasa mereka gagal untuk melihat mereka signifikansinya sendiri, mereka masih punya alasan untuk terus berusaha dan berjuang meraihnya potensi mereka di masa depan. Dalam membangun harga diri pasangan Anda, Denny Srain pernah menceritakan kisah yang luar biasa tentang memelihara harapan yang dapat mengarah pada perkembangan potensi yang luar biasa. Yaitu, dia pernah mengatakan bahwa ada seorang anak laki-laki bernama Tommy yang mengalami masa-masa sulit di sekolahnya. Dia terus-menerus mengajukan pertanyaan, dan dia tidak pernah bisa mengikuti. Dia sepertinya gagal setiap kali dia mencoba sesuatu. Gurunya akhirnya menyerah kepadanya dan memberitahu ibunya bahwa dia tidak bisa belajar dan tidak akan pernah berarti banyak. Ibu Tommy adalah seorang pengasuh, tapi dia percaya pada Tommy. Ibu Tommy mengajarnya di rumah, dan setiap kali Tommy gagal, dia selalu memberikan harapan dan mendorongnya untuk bertahan mencoba. Apa yang terjadi dengan Tommy? Ia sekarang menjadi seorang penemu, dan dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki harapan, tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Sekian. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang how to become a nurturer atau bagaimana menjadi pengasuh alami. Mungkin Anda tidak terlahir sebagai orang yang mengasuh. Banyak orang yang merasa sulit untuk menjadi penuh kasih dan positif kepada orang lain, terutama jika lingkungan tempat mereka dibesarkan tidak terlalu menggembirakan. Tapi, siapapun bisa menjadi pengasuh dan menambah nilai yang lain. Jika Anda menumpuk sikap positif, Anda juga bisa menjadi alami dalam mengasuh dan menikmati hal istimewa tambahan untuk mempengaruhi dalam nyawa orang lain. Berikut cara melakukannya. Yang pertama yaitu berkomitmen pada mereka, yaitu buatlah komitmen untuk menjadi pengasuh, membuat komitmen untuk membantu orang, mengubah prioritas dan tindakan Anda. Cinta untuk orang lain selalu menemukan cara untuk membantu. Ketidakpedulian kepada orang lain tidak menemukan apa-apa, tapi alasan. Yang kedua yaitu percaya pada mereka. Beri orang kepercayaan dan harapan Anda, dan mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga agar tidak mengecewakan Anda. Yang ketiga yaitu dapat diakses oleh mereka. Anda tidak dapat mengasuh siapapun dari kejauhan. Kamu bisa melakukan hanya dari dekat saat Anda pertama kali memulai proses dengan orang. Anda bisa perlu menghabiskan banyak waktu dengan mereka, tapi saat mereka mendapatkan kepercayaan diri mereka sendiri dan hubungannya, mereka akan membutuhkan lebih sedikit kontak pribadi. Yang keempat yaitu memberi tanpa pamrih. Jika Anda membutuhkan orang, Anda tidak dapat memimpin mereka, dan mengasuh adalah aspek kepemimpinan. Selanjutnya yang kelima itu beri mereka kesempatan. Saat orang yang Anda asuh mendapatkan kekuatan, berilah mereka peluang tambahan untuk berhasil dan tumbuh. Anda akan terus pelihara mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, tindakan dari pencapaian mereka akan bantu mereka tetap aman, dihormati, dan didorong. Terakhir yaitu angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuan akhir Anda harus selalu membantu orang pergi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai potensi mereka. Baik, kami sudah berada di ujung presentasi. Jika ada salah kata kami mohon ampun. Kami dan minta maaf juga. Kami dari kelompok 2, terima kasih.